Apa kabar Formula Friends? Ketemu lagi sama gue Rainer di Formula Motor TV. Mungkin ada beberapa dari kalian yang gak tahu mobil ini karena memang dia jarang kelihatan di jalan. Kenalin nih, Corolla Cross, SUV buatan Toyota yang jadi saingannya CR-V. Seperti yang kita tahu, CR-V itu udah menguasai segmennya selama dari tahun 2000, udah cukup lama. Barulah 20 tahun setelahnya, Toyota mengeluarkan Corolla Cross Hybrid ini yang diharapkan bisa menyaingi CR-V Turbo. Nah, walaupun sudah dilengkapi dengan mesin hybrid dan teknologi fitur yang berlimpah, tapi entah kenapa mobil ini masih kalah saing dengan CR-V Turbo. Oleh karena itu, kita akan men-test drive mobil ini hari ini dan mencari tahu alasannya. Oleh karena itu, ikuti videonya sampai habis. Oke, sekarang kita udah di dalam Corolla Cross Hybrid dan pertama kali kita pengen tahu kekedapan kabin mobil hybrid yang lagi kita coba ini. Jadi kita lihat angkanya. Oke, 56 ya. 5657 lah, tadi pas ada motor lewat dia naik ke 5859. Nah sebenarnya ini angkanya cukup bagus ya, dan memang pas kita denger sih ini dia punya peredaman kabin juga yang bagus punya, karena ketarnya beda banget abis kita tutup kaca. Dan setelah kita cari tahu apa yang buat dia punya kekedapan kabin yang baik ya, bukan karena build quality atau bodinya lebih tebal, enggak, kita nggak bahas arah sana. Tapi pas kita lihat bannya, ternyata ban bawaan mobil ini kalau kalian beli dari baru sudah dapat Michelin Primacy 4. Yang seperti yang kita tahu, kalau ban Michelin itu dia terkenal dengan ban-ban yang bisa meredam road noise gitu loh. Jadi kalau kita dalam kecepatan tinggi nih, ini sih kita kecepatan pelan, nah ini kayak gini aja road noise dari ban aja tuh nggak terlalu masuk gitu loh. Ditambah, ini kan mobil hybrid. Kalau kita jalan di bawah kecepatan 60, ya kayak gini-gini nih sekarang nih. Nah, tuh EV mode-nya nyala. Dia pakai baterai aja, bukan pakai mesin. Yang menambahkan lagi kekedapan dalam kabin karena nggak ada suara dari ban, udah diredam dari bannya merek yang bagus. Mesinnya pula sekarang hybrid. Jadi bunyi mesin itu kadang-kadang aja nongol kalau kita lagi pakai mesinnya. Kalau enggak ya enggak. Makanya dia punya peredaman kabin yang bagus di sini. Beda sama mobil yang full bensin seperti CR-V Turbo gitu. Nah, kalau kami baca-baca juga, katanya sih ini tutup sunroof juga pengaruh, tapi memang kalau kalian kecepatan tinggi. Jadi mungkin kalau kalian lagi di tol kecepatan tinggi, kalau kalian buka seperti ini, dia akan lebih masuk suaranya dari luar. Tapi kalau kalian tutup, nah itu nambah pengaruh katanya. Tapi karena kita lagi nggak tes dalam kecepatan tinggi, yang bisa kita rasakan hanya road noise dan engine noise-nya itu emang nggak masuk. Jadi berasa bukan kayak bawa mobil full bensin. Nah, kalau dari segi fitur, sebenarnya mobil ini juga menawarkan fitur yang berlimpah. Pertama, dari depan dia sudah penerangannya udah didukung dengan LED daytime running light. Masuknya udah smart entry, nyalainnya udah start stop engine tentunya. Di setir pun lengkap, di sebelah kiri ada audio steering switch, kalau di sebelah kanan ada panel cruise control. Headlampnya juga sudah auto di sini sama seperti rain sensing wipernya, ada sensornya di situ. Kalau sebelah sini ada electric rear mirror, jadi pelipatannya sudah elektrik. Dan mobilnya juga sudah punya sunroof. Nah, cuman ini bisa dibuka, tapi kita tutup aja lah ya, lagi panas. Nah, head unitnya di sini sudah cukup canggih juga karena bisa terkonek dengan smartphone walaupun belum ada Android Auto ataupun Apple CarPlay. Bisa koneksi secara Bluetooth. Ada juga pembacaan saldo e-money di sini. AC-nya digital dual zone. Ini kalau kalian perhatikan sangat mirip seperti yang di Corolla Altis sedan ya. Lalu ada mode berkendara di bawah, dan nggak cuma itu, dia juga sudah punya jok yang full kulit dan pengaturannya sudah elektrik. Dan ini pengaturan elektriknya enak ya tuh, naik turun depan belakangnya tuh bisa begini bisa begini gitu. Jadi settingannya ini cukup. Itu tadi baru fitur hiburannya aja yang berlimpah. Sekarang kita beralih ke fitur keselamatan. Mobil ini airbagnya ada banyak, ada 7 tersebar di berbagai titik yang kalian bisa lihat sendiri. Lalu mobilnya juga pengeremannya didukung dengan ABS, EBD brake assist-nya juga sudah ada. Depan belakang udah rem cakram, jadi udah nggak pakai tuh yang namanya tromol-tromolan. Selain itu, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan parking sensor, parking kamera, vehicle stability control, hill start assist, dan jok belakang ada isofix-nya. Jadi buat kalian yang punya anak kecil, mobil ini bisa kalian pasangin baby car seat. Selain itu, untuk menjadi fitur keamanan
yang menjaga-jaga supaya mobilnya nggak gampang dinyalain sama pencuri, mobil ini sudah ada immobilizer-nya. Nah, kalau soal sistem rangkanya, dia juga sudah menggunakan rangka global terbaru dari Toyota yang mereka sebut sebagai TNGAC, yang memang dikhususkan untuk SUV mereka yang satu ini. Nah, kalau soal fitur sih sebenarnya kami puas ya, karena mobil ini kan lebih jarang kelihatan di jalan. Kita taunya tuh kalau mobil SUV bensin CR-V lah. CR-V lah, udah banyak fitur, udah lengkap, udah mantap. Tapi ternyata pilihan alternatif ini juga menawarkan fitur yang nggak kalah banyak sebenarnya. Terutama beberapa fitur highlight yang tidak dimiliki oleh saingannya. Dia punya yang namanya EV Mode. Mode berkendara yang full menggunakan baterainya si mobil ini. Memang baterainya nggak besar, dan EV Mode ini kalian cuma bisa pakai untuk batas kecepatan 60 km per jam. Ya, memang bukan untuk kencang-kencangan, tapi kalau kayak kita pakai dalam kota nih kayak gini nih, ketemu macet apa, itu dia pakai full EV Mode. Kan kalau kalian lihat nanti ada indikatornya nyala di sini, ada animasinya, dimana kalian bisa lihat tenaga mobil ini dijalankan pakai baterai atau pakai mesinnya mobil ini, atau mungkin keduanya dikombinasikan. Nah, berhubungan dengan EV Mode, dia juga punya gigi B atau transmisi B. Ini transmisi B ini sebenarnya kayak transmisi D untuk maju, tapi lebih cocok kita gunakan itu di jalanan yang berkontur miring atau cenderung turun. Supaya apa? B itu kepanjangan dari brake atau regenerative braking. Seperti yang kalian tahu, kalau mobil hybrid itu ngecas baterainya itu bukan dicolok kalau yang Corolla Cross Hybrid ini, tapi dia mendapatkan dari energi kinetik dari pengereman, ditransfer lah menjadi daya yang mengisi baterai tersebut. Jadi kita contohin saja sedikit nih, kalau kita pakai gigi B. Nah, ini sih tarikannya akan berasa beda daripada gigi D biasa. Tapi kalau kita lepas nih, ini. Nah, regenerative brakingnya akan lebih cepat. Kalian bisa lihat di animasinya di MID yang tersedia di situ. Tapi karena ini lagi jalan lurus, kita lebih baik pakai gigi D aja. Nah, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan fitur baru, yaitu yang tadi, sasis terbaru TNGAC. Tapi nanti kita akan bahasnya lebih dalam ketika kita merasakan rasa berkendaranya. Nah, oke. Kira-kira untuk dari fitur, menurut kami ini sangat banyak dan memuaskan ya, memuaskan pemilik mobilnya itu sendiri. Karena segala informasi lengkap tampilannya, segala fitur pun juga bisa dibilang lengkap, nggak kalah sama pesaingnya. Dan yang terpenting ya, mobil ini memiliki teknologi yang tidak ada atau tidak bisa kita temukan di pesaingnya di tahun yang sama, karena dia masih bermesin full bensin. Nah, selain fiturnya yang menurut kami jadi highlight banget dari mobil ini, ternyata posisi duduknya juga nggak kalah nyaman loh, nggak kalah asik. Posisi duduknya gimana ya mendeskripsikannya ya? Kalau untuk pengaturan duduk tadi kan kami sudah jelasin, ini elektrik, jadi lengkap pengaturannya. Setir ini juga tilt teleskopik, walaupun masih manual, tapi ya mobil harga segini ya masih manual semua, belum ada yang elektrik pengaturan setirnya. Posisi nyetirnya enak karena kita berasa commanding. Kap mesin dari sini kita bisa atur jok supaya kelihatan, jadi pede ngebawa mobil ini. Visibilitas juga kiri kanan enak, jelas karena dia sudah terbantu kamera. Mirip seperti Corolla, tapi kita duduknya lebih tinggi. Corolla Altis maksudnya, tapi kita duduknya lebih tinggi dan lebih praktis ya kalau menurut gua SUV seperti ini ya. Cuma memang kaca belakangnya agak kecil aja sih, tapi selebihnya posisi berkendaranya ini sangat nyaman. Sekarang kita mau coba suspensinya Corolla Cross Hybrid. Nah, ini saingannya CR-V nih, berat. Coba lagi. Kita agak kenceng ya. Ini saingannya CR-V nih. Jujur aja kalau lawan CR-V sih agak berat, karena CR-V udah terkenal nyaman banget. Ini enak loh. Bener-bener loh, kita hajar 60 itu nggak berasa loh. Coba kita pelanin. Oke. Suspensinya surprisingly lebih enak daripada CR-V. Lebih enak, lebih empuk. Tuh, lebih empuk, lebih meredam benturan loh. Bener. Kalian mesti cobain dulu deh. Kalau kalian bilang CR-V udah enak, berarti Corolla Cross ini lebih enak. Karena kita hajar 40. Bener-bener enak. Mungkin apa karena dia belajar bikin suspensinya ambil basisnya yang dari sedannya, yang memang fokusnya untuk nyaman banget. Gimana kami juga nggak ngerti. Tapi yang jelas jika dibandingkan dengan CR-V Turbo, kami yang sering ya bawa CR-V Turbo ya, ini beda, dan menurut kami ini lebih enak dirasakan untuk orang yang duduk dalam sini. Nah, sekarang apakah handlingnya dia limbung atau enggak, kita coba aja. Oke, sekarang kita mau tes handling atau pengendalian dari Corolla Cross ini. Yuk kita coba. Oke.
Pengendaliannya kayak sedannya loh, soal direct, set tuh, tajam loh. Tapi gak terlalu limbung. Wow. Pengendalian asik loh bener. Ini jalanan rusak di depan, kita naik bentar, kita naik trotoar. Nggak trotoar sih, ini kayak masuk tanjakan ke ruko. Karena ini jalanannya parah. Tapi seriusan deh, mobil ini punya pengendalian dan suspensi yang enak loh. Dan kami rasa yang jadi faktor utama kenapa dia punya suspensi dan handling yang enak ini, karena tadi platformnya yang sudah dibangun dari TNGA-C, Toyota New Global Architecture yang C itu ya, yang memang buat si Corolla Cross ini. Tapi asli deh, enak banget loh. Limbungnya nggak terlalu berasa, pengendaliannya juga direct, dan juga suspensinya tadi empuk. Mungkin karena itu sih. Tuh, kita ngajar lubang aja jadi nggak berasa, jadi enak. Tapi yang paling enak soal handlingnya memang setirnya ini yang direct. Soalnya jadi kalau kita langsung ambil kanan, patah kiri, itu mobil langsung nurut. Ke kita juga jadi pede bawa mobil ini. Ibarat kalian lagi cruising di tol, lagi high speed gitu, kalau misalnya kalian mau sedikit ugal, nah ini mobil juga tuh masih enak dikenal. Gila, level fun to drive-nya sih dapat banget mobil ini, dan beda banget daripada rival-rivalnya yang mungkin kalian udah pernah coba. Jadi rasa berkendara yang baru, karena mobil ini kebetulan jarang sekali kami coba, kami kaget punya rasa berkendara yang ternyata seasik ini gitu loh. Untuk soal mesinnya, Corolla Cross Hybrid ini memiliki mesin berkapasitas 1800 cc berteknologi hybrid 4 silinder dual VVTi, di mana mesin ini mampu mengeluarkan tenaga sebesar 98 PS pada putaran 5200 rpm pada mesin bensin dan 72 PS pada motor listrik. Mobil ini memiliki torsi maksimal sebesar 142 Nm pada putaran 3600 rpm pada mesin bensin dan 163 Nm pada motor listrik. Kedua tenaga ini bekerja secara harmonis sehingga untuk perpindahan dari mesin ke motor listrik cukup halus, sehingga tenaga langsung dapat disalurkan ke CVT pada penggerak roda depan. Nah, kalian udah denger tadi spesifikasi mesin mobil ini di atas kertas. Tapi gimana jadinya ketika kita coba langsung? Pertama kita omongin dulu keiritan bahan bakarnya yang memang udah jadi highlight dari semua mobil hybrid. Corolla Cross ini kami coba tadi dapat kurang, kalau nggak salah 26 ya tadi, 26 km per liter, dan itu tentunya irit banget. Kita pakai ini hitungan dalam kota, kecepatan nggak ada nyentuh 100 tadi, dan dapat seirit itu. Memang kita perjalanan pendek ya. Tadi sih kalau di MID tadi cuman 40 menitan, 15 kilo lebih. Tapi kalau kalian pakai dalam kota dengan jarak waktu yang cukup lama pun, kami rasa tetap dapat di atas 20. Yang artinya itu udah jauh lebih irit daripada rivalnya si RV Turbo yang cuman mengandalkan mesin bensin 1500 cc. Ini 1800 hybrid tapi iritnya udah jauh banget. Nah, kalau menurut di atas kertas katanya sih mobil ini bisa berjalan kurang lebih tuh 700 km jauhnya hanya dengan mengisi bahan bakar tangkinya full. Sedangkan mobil ini tangkinya cuma 36 liter. Tangkinya kecil banget, makanya gak heran baris kedua mobil ini juga bisa dibilang lega. Mungkin karena tempat yang biasa di mobil-mobil umum dipakai buat tangki bensin, ini enggak, karena tangki kecil. Legroomnya ini bisa sampai selonjoran karena kolong bangkunya itu cukup ada ruang. Tentunya ini lega ya, karena bangkunya juga curve dia, ada cekungannya. Headroomnya gede, dan yang terpentingnya ini joknya settingannya masih bisa dibikin lebih rebah lagi. Jadi wah gila sih, ternyata gak cuma duduk di depan dan jadi pengemudi di mobil ini yang enak, tapi jadi penumpang juga enak karena ruangnya memadai. Dan kalau kalian cuma duduk berdua masih dapat armrest dengan cup holder. Nah, sekarang itu dia soal konsumsi bahan bakarnya. Kita udah tau lah mobil ini irit banget. Kalau dalam kota aja bisa di atas 20, gimana kalian kecepatan konstan di luar kota? Lebih irit lagi. Tapi yang jadi pertanyaan, dia lebih kenceng nggak dari CR-V Turbo? Kita coba aja yuk. Oke, sekarang tadi kita udah tahu mobil ini irit, tapi dia seberapa kenceng? Akselerasinya apa? Dia lemot apa enggak? Karena ini mobil hybrid dan dia saingannya CR-V Turbo. Nah, sekarang kita mau coba, ini mumpung di depan kosong nih, jalanan kosong, kita udah lama nggak 0-100, mungkin nggak dapet 0-100 juga, tapi kita pengen tahu aja akselerasi ya. Jadi ini kecepatan 0, kita langsung injek gas, siap ya, gas. Wow, 60, 80, seorang ini masuk, hilang seorang ini, 100, waduh kencang banget,
Oke. Ternyata seru juga ya kayak mobil ini ya. Ternyata seru juga loh. Akselerasinya itu gimana ya? Kalau CR-V turbo itu kan dia ada turbo lag karena dia 1500 dan dia pakai turbo. Ada waktu delay jeda di mana tenaga turbonya itu baru masuk baru dia nendang. Kalau ini karena dia ada dukungan baterai listrik, jadi tarikannya kayak nggak seinsan mobil listrik mungkin, tapi tetap ada bantuannya dorongannya gitu loh. Jadi tadi pas kita ditarikan bawah itu memang nggak langsung zet langsung naiknya kenceng, tapi naiknya itu cukup kenceng gitu loh, bukan yang satu tiba-tiba kenceng gitu. Naiknya dia tetap gradual tapi tetap berasa kenceng, mungkin karena dorongan baterai hybrid atau tenaga baterainya itu, listriknya itu. Nah, jadi tadi 0-100 kita nggak tahu dapat berapa, tapi yang pasti kalau kalian mau lagi berkendara gini, kalian kick down, nah tenaga itu langsung masuk. Jadi mobil ini juga nggak bisa dibilang lemot, walaupun kalau secara kenceng-kencengan kami kurang tahu juga exactnya itu dia lebih kenceng apa nggak dari CR-V. Tapi yang jelas mobil ini tenaganya pasti udah lebih dari cukup lah buat kalian bawa dalam kota ataupun luar kota. Ditambah lagi dia irit banget. Jadi memang kalau ditanya kenapa alasan mobil ini nggak lebih laris daripada CR-V turbo, ya mungkin karena ini adalah pilihan yang kurang populer aja. Padahal pas kita pakai, kita juga kaget dia bisa menawarkan pengalaman berkendara yang seseru ini gitu loh ternyata. Setelah kami mencoba rasa berkendara dari Corolla Cross ini, berkat platform terbarunya yaitu TNGA-C, membuat mobil ini memiliki suspensi dan handling yang baik sehingga menyebabkan rasa berkendara atau level fun to drive yang sangat tinggi terhadap mobil ini. Ditambah lagi mobil ini dilengkapi dengan fitur hiburan dan keselamatan yang berlimpah, sehingga mobil ini sebenarnya asik maupun ke perjalanan dekat ataupun jauh. Ditambah lagi karena mesin yang sudah hybrid, jadi kalian tidak perlu takut untuk urusan konsumsi bahan bakar karena memang pada dasarnya dia sudah menjadi mobil yang bertenaga akibat kombinasi hybrid dan bensinnya dan juga super irit. Oke, buat kalian yang tertarik dengan mobil ini, kalian bisa langsung aja datang ke Formula Motor atau hubungi Instagram resmi kami di @formula_motor. Dan buat teman-teman lainnya yang pengen cek mobil second berkualitas lain yang ada di showroom kami, kalian bisa lihat website kami di www.mobstripcars.com dan juga follow akun katalog price list di TikTok kami yaitu @stockformulamotor. Oke, kayaknya sekian dulu friends untuk video hari ini. Kami tentunya masih punya banyak konten menarik dan edukatif lainnya yang akan kami sajikan di channel YouTube kami yaitu Formula Motor TV. Jadi jangan lupa like video ini bila kalian menyukainya, dukung kami dengan cara subscribe channel kami, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update dari kami. Pada akhirnya gue Rainer undur diri dulu, sampai ketemu di video selanjutnya.